Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lampu Cina ya, lampu Cina dengan harga murah. Walaupun tulisannya ini adalah 5 watt, kita jangan tertipu ya. Saya yakin ini memakan daya sebesar 50 VA ya, walaupun ini tulisannya 5 watt teman-teman ya. Karena rangkaiannya seperti ini, bisa dilihat ini kita menggunakan rangkaian kapasitor sebelah sini ya. Jadi ini jelas, walaupun ini 5 watt, ini memakan sumber daya teman-teman. Tulisannya aja 5 watt ini 10 kali lipat energi yang dipakai ya. Kenapa bisa seperti itu? Tonton terus videonya agar teman-teman tidak salah paham, dan selamat menonton. Oke teman-teman, ini adalah skema paling umum ya daripada lampu LED Cina ya. Di sini ada dua buah bagian penting, yaitu yang pertama adalah penurun tegangan di sini, dan yang kedua adalah rangkaian. Jadi yang akan kita bahas lebih spesifik adalah bagian ini ya, karena ini yang saya maksud bisa membuat lampu LED Cina itu memakan daya yang sangat besar teman. Oke, kita sederhanakan saja rangkaiannya ya. Oke teman-teman ya, kita sederhanakan seperti ini ya. Di sini kita ada tegangan di sini dari listrik rumah ya, 220 volt, dan di sini ada lampu LED dengan ukuran 12 volt dengan daya 10 watt. Dengan rangkaian seperti ini jelas ini tidak bisa kita lakukan ya, karena lampu yang mempunyai spek 12 volt dan kita beri tegangan di sini 220 volt ya dari sini, ini tidak bisa kita lakukan karena yang jelas lampu ini akan padam ya, atau lampu ini akan mati. Jadi kita harus menggunakan prinsip daripada penurun tegangan menggunakan sebuah resistor ya. Jadi nanti kita akan beri di sini sebuah resistor teman-teman ya. Kita akan beri sebuah resistor ya, ini adalah sebuah resistor ya. Jadi tujuan daripada resistor ini adalah untuk menurunkan tegangan 220 volt ini ya menjadi tegangan 12 volt sesuai daripada spek lampu yang kita akan hidupkan ya. Sebelum itu kita harus mengetahui berapa ukuran resistansi atau hambatan daripada lampu ini ya. Dengan spek 12 volt dan daya 10 watt, kita bisa melakukan perhitungan ya untuk mengetahui resistansi daripada lampu ini, yaitu kita menggunakan rumus R, ini adalah resistor ya, V pangkat 2 dibagi dengan P ya. V pangkat 2 ini adalah voltase ya, sedangkan P ini adalah daya ya. Jadi kita bisa lakukan kalkulasi di sini 12 volt dibagi 12 pangkat 2 ya dibagi dengan 10, ini hasilnya adalah 14,4 ohm ya. Seperti itu. Jadi spek daripada lampu ini adalah 14,4 ohm untuk resistansinya teman-teman. Jadi karena sebuah lampu ini juga memiliki hambatan, ini kita sebut dengan R1 teman-teman ya. Sedangkan lampu ini karena ini mempunyai hambatan juga, kita sebut ini dengan R2 ya. Kita tulis lagi ya, spek daripada lampu ini dayanya adalah 10 watt dengan voltasenya adalah 12 volt dengan resistansinya adalah 14,4 tadi ya. Jadi bagaimana cara menurunkan tegangannya ya? Yang di sini adalah 220 volt menjadi tegangan 12 volt pada titik ini. Jadi kita harus menggunakan sebuah rumus voltage divider ya. Ini V out sama dengan V in ya. V in dikali R2 dibagi R1 ditambah R2. Jadi V out ini adalah 12 volt ya yang di sini. Sedangkan V in-nya ini adalah 220 volt tegangan daripada PLN. Sedangkan R2 ini adalah 14,4 ohm ya. Jadi yang akan kita cari nanti di sini adalah R1-nya teman-teman. Jadi kita akan cari R1-nya. Jadi langsung kita lakukan perhitungan ya teman-teman ya. V out-nya adalah 220 sama dengan V in-nya adalah 12, kita kali R2-nya adalah 14,4, lalu kita bagi dengan R1 ditambah 14,4 ya, R2 seperti itu. Saya lakukan perhitungan dulu teman-teman ya. R1 ini hasilnya adalah 249,6 ohm. Ini adalah hasil akhir daripada
perhitungan kita ya, 249,6. Jadi tuliskan di sini ya, ini adalah R2 ya tadi ya, sedangkan R1-nya 249,6. Jadi ini adalah nilai daripada yang kita butuhkan untuk menghidupkan lampu ini ya. Kita membutuhkan sebuah resistor dengan resistansi sebesar 249,6. Lalu berapa daya yang dikeluarkan atau daya yang dimakan oleh daripada lampu ini ya? Jika kita menggunakan rangkaian seperti ini, kita gampang saja ya, ini kita tambahkan dulu karena ini dirangkai secara seri. Ini 14,4 ditambah 249, itu hasilnya R total ya. R total ini adalah penjumlahan R1 dan R2, ini sama dengan 264 ohm ya. 249 ditambah 14,4. Jadi untuk menghitung dayanya kita cukup menggunakan rumus persamaan seperti ini ya. P ini adalah daya, kita V pangkat 2 dibagi dengan R ya. R ini adalah resistansi. V pangkat 2 adalah 220 volt pangkat 2 kita bagi dengan resistansi sebesar 264 ohm ya. Ini menjadi 183 watt ya. Jadi untuk menghidupkan lampu yang awalnya dia mempunyai daya sebesar 10 watt, jika kita menggunakan rangkaian seperti ini, menggunakan rangkaian resistor seperti ini, dan listrik AC ini akan bersifat resistif ya, atau tidak ada pergeseran fasa antara voltase dan arus karena ini resistor. Jika kita menggunakan resistor, ini akan memakan daya sebesar 180. Tapi cerdiknya daripada rangkaian ini ya, kita bandingkan lagi dengan rangkaian ini teman-teman ya. Ini adalah rangkaiannya tadi. Ini sungguhnya sama prinsipnya ya. Jika ini menggunakan kapasitor ya, kapasitor di sini, sedangkan pada bagian ini kita menggunakan sebuah resistor. Ini sama saja sungguhnya karena kapasitor ini juga memiliki resistansi, yaitu yang disebut dengan XC ya, atau reaktansi kapasitif ya. Jadi kita bisa mengganti resistor ini ya, karena tidak mungkin kita menggunakan daya real sebesar 183 watt ya, karena ini pasti akan sangat boros energi. Jadi kita bisa mengganti R1 ini menggunakan rangkaian seperti ini ya teman-teman, rangkaian ini. Jadi kita ganti saja di sini untuk resistornya. Kita bisa mengganti rangkaian yang tadinya ini resistor, kita ganti menjadi sebuah kapasitor ya. Dan kapasitor ini jika kita lewati dengan arus bolak-balik ya, arus AC, dia akan membuat sebuah resistensi. Tetapi resistansi tersebut disebut dengan reaktansi kapasitif ya. Dan lambangnya juga sama, ohm ya. Kita sama-sama ohm. Jadi kita harus mencari nilai daripada kapasitor ini ya. Berapa nilainya? Kita mengharapkan kapasitor ini akan mempunyai nilai reaktansi sebesar 249,6 ohm ya, agar dia bisa menurunkan tegangan di sebelah sini menjadi 12 volt ya. Jadi kita ganti dengan kapasitor yang awalnya resistor ya. Inilah cerdiknya dari produk Cina ini ya. Dia tidak menggunakan resistor karena jika menggunakan resistor daya itu akan terserap secara sempurna, pasti boros listrik. Tetapi jika menggunakan kapasitor, dia nanti akan muncul 3 buah daya di sini teman-teman ya. Jadi kita tidak menggunakan lagi daya konvensional ya. Nanti akan kita hitung VAR dan juga akan kita hitung VA-nya, dan kita juga hitung wattnya berapa. Oke, sebelum kita memahami tentang ini ya, kita akan jelaskan sesuatu terlebih dahulu ya. Jadi lampu ini mempunyai resistansi tadi sebesar 14,4 ya, sedangkan kapasitor ini mempunyai reaktansi sebesar XC sama dengan 249,6 ohm ya. Karena dengan kita merangkai seperti ini ya, dengan kapasitor ini mempunyai reaktansi 249 dan resistansi lampu ini 14,4 ohm, ini lampu ini bisa hidup dengan aman ya, karena di sini tegangan pasti akan menjadi 12 volt ya. Lalu berapa hambatan total daripada XC ini ya, ini tadi R1 dan ini adalah R2 ya, berapa hambatan totalnya dari XC dan R ini. Jadi untuk menghitung hambatan total, jika kelistrikan ini kelistrikan AC dan
di sini terdiri dari dua buah hambatan yang berbeda, hambatan reaktansi dan hambatan impedansi. Ini perhitungannya berbeda ya. Gabungan daripada reaktansi dan resistansi ini akan membentuk sebuah satuan baru, yaitu impedansi ya, atau Z. Z ini adalah hambatan total dari R2 dan R1 ya, seperti itu. Ini rumusnya adalah R pangkat 2 ditambah XL atau reaktansi induktif dikurangi reaktansi kapasitif ya, pangkat 2. Tapi karena di sini kita tidak ada XL ya, karena tidak ada induktor di sini, jadi ini akan menjadi seperti ini saja. R pangkat 2 ditambah min XC pangkat 2. Kita hitung saja ya. Untuk R2, untuk R ini 14,4 ohm, 14,4 pangkat 2 ditambah XC-nya adalah 249,6 pangkat 2 ya. 249,6 pangkat 2. Jadi ini menjadi 250,01 ohm ya. Jadi impedansi daripada rangkaian ini adalah Z-nya sama dengan 250 ohm teman-teman ya. Karena dua buah komponen ini adalah dua buah kesatuan, sebuah rangkaian daripada lampu LED. Kita tuliskan seperti ini saja ya, biar tidak membingungkan teman-teman ya. Ini adalah arus listriknya ya. Ini adalah kabel rangkaian, sedangkan ini adalah lampunya, sedangkan ini adalah kabel ya. Ini mempunyai tegangan 220 volt AC ya. Sedangkan pada lampu ini ya, ini mempunyai nilai impedansi sebesar 250 ohm, mempunyai resistansi sebesar 14,4 ohm, mempunyai reaktansi kapasitif sebesar 249,6 ohm. Ini yang perlu kita pahami teman-teman ya. Karena dengan kita melihat poin-poin ini ya, poin ini dan juga poin ini, kita nantinya bisa menghitung. Yang pertama adalah P ya, lambangnya adalah watt dengan satuan watt ya, bukan lambang ya. Lambang P dengan satuan watt. Ini adalah daya real atau daya nyatanya ya, daya aktifnya ya, seperti itu. Sedangkan kita juga bisa mengukur S atau daya semu dengan satuan VA ya. Dan juga kita nanti bisa mengukur Q ya dengan satuan var ya, atau volt ampere reaktif ya. Jadi dengan poin-poin ini kita bisa menghitung daya aktif, daya semu atau VA, dan daya reaktif atau VAR ya. Jadi rumus untuk P atau untuk mencari watt ya, I pangkat 2 dikali dengan R, sedangkan rumus daripada S ya atau daya semu ini I pangkat 2 dikali dengan impedansi. Sedangkan jika kita untuk mencari Q atau daya reaktif, ini rumusnya adalah I pangkat 2 dikali dengan XC. Seperti itu teman-teman ya. R adalah ini ya, Z adalah ini, sedangkan C adalah. Tetapi jika kita melihat rangkaian ini teman-teman ya, kita melihat poin-poin ini, di sini ada I ya, ada I. Kita tidak mengetahui berapa I-nya. Untuk mengetahui I itu kita bagi saja dengan rumusnya adalah sebagai berikut. I sama dengan voltase dibagi dengan impedansi. Jadi karena voltasenya adalah 220 dan impedansinya adalah 250, berarti I-nya ya, ini sama dengan 0,88 ampere teman-teman ya. 0,88 ampere. Kita tuliskan saja di sini ya. Ini arus yang mengalir adalah 0,88 ampere. Jadi pada rangkaian lampu ini tegangannya 220 dengan arus yang mengalir sebesar 0,88 ampere ya. 0,88 ampere dengan impedansi sebesar 250 ohm ya.
impedansinya ya. Dan spek daripada lampu ini adalah dia mempunyai resistansi sebesar 14,4 ohm dan mempunyai reaktansi kapasitif sebesar 249,6 ohm dan dia menghasilkan impedansi sebesar 250 ohm teman-teman ya. Jadi setelah itu kita bisa menghitung nih, karena kita sudah tahu berapa I-nya ya, kita sudah tahu. Jadi untuk menghitung dayanya P di sini, ini mudah saja teman-teman ya. Kita tinggal 0,88 pangkat 2 ya, karena I pangkat 2 kita kalikan dengan R saja 14,4 ohm. Kita tidak perlu kali dengan XC ya, karena untuk daya aktif atau daya yang nyata itu perkaliannya dia hanya dikalikan dengan resistansi saja, tidak dikalikan dengan reaktansi kapasitif atau XC dan juga tidak dikalikan dengan XL ya atau reaktansi induktif ya. Karena daya yang ada itu walaupun dia daya itu bolak-balik, tetapi daya itu tidak terserap, dia hanya mondar-mandir saja. Jadi daya itu akan mondar-mandir dari sumber daya menuju lampu dan dia akan balik lagi. Daya itu tidak terserap. Contoh begini ya, ada segerombolan orang ya, dia melewati sebuah sumur nih. Gerombolan orang ini bolak-balik ke kanan dan ke kiri. Katakanlah yang bolak-balik ini adalah 100 orang nih, sedangkan ini sumur kan, yang minum hanya 10 orang. Berarti yang tidak minum ada 90 orang. Jadi 10 orang ini adalah yang dimaksud dengan daya aktif ya atau watt. Sedangkan 90 orang ini hanya ikut-ikutan saja, dia bolak-balik kanan kiri, bolak-balik kanan kiri seperti itu. Ini dinamakan dengan daya reaktif. Sedangkan gabungan keduanya ini yang dimaksud dengan daya semu ya atau VA. Walaupun perhitungannya tidak semudah ini ya, karena itu menggunakan segitiga daya ya. Ini perumpamaan saja teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan menghitung teman-teman ya. Jadi untuk dayanya ini sebesar I pangkat 2 dikali R. Jadi dayanya adalah 11,15 watt ya. Untuk daya aktifnya. Kenapa tadi saya sebutkan bahwa lampu ini sangat boros ya? Karena kita hanya menghitung daya aktif, kita tidak melihat daya reaktif dan daya semunya. Walaupun lampu ini memakan 11,15 watt secara real, tetapi daya yang bolak-balik itu besar. Ya, kita ketikkan saja di sini. Kita kali dengan impedansi untuk menghitung daya semunya ya, 0,88 pangkat 2 dikali daya semunya adalah 250 ohm. Ini ketemu 193 VA ya. Jadi daya semuanya adalah 193 VA walaupun daya aktifnya 11,15 watt ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita kalikan dengan impedansi teman-teman ya. Karena memang daya yang bolak-balik itu sebesar 193 VA. Sedangkan daya yang terserap hanya 11,15 watt seperti itu. Lalu berapa daya reaktifnya? Ya, daya yang bolak-balik, sedangkan VA ini adalah daya yang bolak-balik ditambah dengan daya yang bukan ditambah ya. Itu segitiga daya bukan ditambah ya. Lalu berapa nilai Q-nya atau volt ampere reaktifnya? Ya 0,88 pangkat 2 dikali 249,6 ohm. Yaitu sebesar 193,29 var ya. Oke, sepertinya ada yang aneh di sini ya. Seharusnya var itu lebih kecil daripada var. Oh, ini 193,6 teman-teman. Oke, teman-teman ya, ini yang telah kita koreksi teman-teman ya. Dengan cara ini kita bisa menghitung power faktornya berapa, FP-nya ya. Untuk menghitung FP kita menggunakan persamaan watt ya dibagi dengan VA teman-teman ya. Wattnya di sini 11,15 kita bagi dengan VA-nya adalah 193,6 teman-teman ya. Ini sama dengan 0,059 ya, atau menjadi 5,9 untuk power faktor daripada lampu ini. Ini terlalu rendah sekali ya. Tapi ini hanya perhitungan, nanti kita akan lihat realnya berapa untuk sebuah lampu LED ya. Saya menebak bahwa untuk lampu LED itu power faktornya adalah 0,1 sampai dengan 0,3 ya. Jadi power faktornya adalah sebesar itu.
Nanti akan kita bandingkan dengan lampu pijar teman-teman ya. Lampu pijar kita bandingkan dengan lampu LED ya. Jadi untuk lampu pijar saya yakin ini adalah 100% ya, atau power faktornya sama dengan 1 ya. Karena memang tidak ada komponen yang bersifat reaktansi induktif ataupun reaktansi kapasitif. Tapi nanti kita buktikan lah. Jadi kenapa itu bisa boros teman-teman? Saya mengatakan bahwa itu boros karena dia, kita lihat VA di sini ya. Sedangkan satuan listrik rumah kita adalah VA ya. 450 VA, ada yang 1200 VA, ada yang 900 VA ya. Tidak menggunakan satuan watt ya. Jika menggunakan satuan watt ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah walaupun ada reaktansi induktif ataupun kapasitif, tetapi karena listrik rumah kita itu satuannya adalah VA, ini menjadi masalah teman-teman ya. Seperti ini, lampu ini menjadi masalah. Karena saya yakin power faktor daripada lampu ini adalah sekian ya, 0,1 sampai 0,3. Tapi langsung coba kita cek, oke? Oke teman-teman, sekarang akan kita buktikan ya. Yang pertama ini adalah lampu pijar. Kita lihat power faktor di sini teman-teman ya. Power faktor ya. Oke, bisa dilihat 0,99 ya. Power faktornya 0,99. Ini mendekati sempurna ya untuk lampu pijar ya. Jadi ini sangat efisien dan beban daripada lampu pijar ini bersifat resistif ya. Sangat efisien sekali. Lalu kita coba lampu LED Cina ya. Jadi yang membuat masalah pada sistem kelistrikan teman-teman ya. Ya, ini LED Cina teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Coba kita tes berapa power faktornya ya. Oke. Bisa dilihat power faktornya sangat drop sekali ya. 0,11 ya, dan itu sangat rendah sekali teman-teman ya. Ini yang menyebabkan boros VA ya, atau boros kuota. Coba kita bandingkan dengan lampu LED ya, tapi dengan merek yang lebih bagus ya. Coba teman-teman jika ada Philips, pakai Philips, atau kita menggunakan di sini Osram ya. Coba kita lihat berapa power faktor daripada lampu LED ini ya. Oke, sudah hidup ya. Power faktornya adalah 0,63, bagus ya. Cukup bagus untuk lampu LED Osram ya. 0,63. Lampu pijar ini power faktornya adalah 0,99, hampir mendekati sempurna. Lampu LED Osram ini 0,63, dan lampu Cina ini 0,11 ya. Sangat tidak efisien sekali ya. Walaupun ini 10 watt, ini kita membayar ke PLN, walaupun ini 5 watt ya, kita membayar ke PLN itu 50 watt, tidak juga ya, karena yang dibayar hanya daya aktif saja, untuk daya reaktif itu tidak dibayar. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.